Shalom, selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi bersama dengan Kak Lili hari ini. Kak Lili bersyukur kalian dalam keadaan sehat. Kita bisa tetap untuk sekolah minggu hari ini meskipun kita masih tetap sekolah minggu di rumah. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita satu dalam doa, lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kalau Tuhan telah menyertai kami sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami pulih dalam keadaan yang baik, kami pulih dalam keadaan yang sehat, kami boleh melihat saudara-saudara kami boleh melihat keluarga kami. Itu semua oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini kami menyerahkan ibadah sekolah minggu online. Kiranya Tuhan akan menyertai kami, melindungi kami, bahkan Tuhan memberikan kelancaran kepada kami untuk kami dapat memuji, memuliakan Engkau bersama-sama dengan teman-teman kami meskipun kami berada di rumah. Terima kasih Tuhan, berikan kami sukacita untuk kami boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Nah, hari ini kita akan memuji Tuhan. Yesus, Engkau baik, sungguh baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, amat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Kita pujikan sekali lagi. Yesus, Engkau baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Ya, kita bersyukur karena kita memiliki Tuhan Allah, yaitu Yesus Kristus yang sangat baik dan sangat-sangat baik di dalam hidup kita. Kita akan memuji Tuhan. Dengar, Dia panggil nama saya. Nah, lagu ini waktu Bu Lili masih kecil, Bu Lili juga pernah diajarkan bahwa kalau kita dipanggil oleh Tuhan, kita akan merasa senang dan kita harus menjawab, ya, yaitu dengan menjawab, "Iya Tuhan, saya mendengar suara-Mu." Gitu ya. Jadi kalau kita dipanggil untuk kita sekolah minggu, kita tidak boleh malas-malasan untuk sekolah minggu, tapi kita harus mendengar suara Tuhan bahwa hari ini sekolah minggu. Jadi meskipun kita lewat online, kita tetap bisa sekolah minggu dan kita harus semangat untuk selalu mengasihi Tuhan. Kita akan memuji Tuhan.
Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh, giranglah haleluya. Oh, giranglah puji Tuhan. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Sekali lagi. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh, giranglah haleluya. Oh, giranglah puji Tuhan. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ya. Kita akan mempersiapkan persembahan kita. Walaupun kalian berada di rumah, kita tetap akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan, yaitu persembahan yang sudah diberikan orang tua untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Ya, Tuhan tidak melihat besar kecil pemberian kita, namun Tuhan melihat hati kita. Ya, kita akan memberikan persembahan, kita akan memuji Tuhan, tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak-kakak kalian, guru-guru sekolah minggu. Kita akan memuji Tuhan seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia
Selamat hari Minggu. Bertemu lagi dengan Kak Ine di pagi hari ini. Apa kabar kalian? Kak Ine yakin kalian dalam keadaan sehat selalu. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini, tapi sebelumnya kita akan berdoa bersama. Terima kasih ya Tuhan, kami datang di dalam hadirat Tuhan. Kami mau mendengarkan cerita tentang Engkau ya Bapa. Ajar kami menjadi anak-anak yang takut dan taat akan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mau serahkan waktu kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin. Cerita hari ini diambil dari kitab 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai 30. Dan cerita hari ini bertemakan Yosafat percaya kepada Allah. Ada seorang raja bernama Raja Yosafat. Raja ini memerintah di suatu negara yang kecil, Yehuda. Yehuda ini adalah sebuah negara kecil adik-adik. Tetapi Raja Yosafat ini mengalami kesulitan besar adik-adik. Salah satunya bahwa sebagian besar rakyatnya adalah menyembah berhala dan bukan menyembah Tuhan Allah yang benar. Dan masalah yang lain, karena Yehuda ini adalah negara yang kecil, mereka memiliki angkatan perang yang tidak besar adik-adik, yang tidak kuat. Nah, ketika itu ada seorang pesuruh mendatangi Raja Yosafat. Tuan, 3 negara mengirim tentaranya akan memerangi negara kita. Apa yang kita lakukan adik-adik? Kalau misalkan kita sebagai Raja Yosafat ketika mendengar itu semua, pasti bingung, takut ya. Waduh, negaraku kecil, prajuritku lemah dalam berperang. Bagaimana aku harus melawan 3 negara ini? Ketika itu akhirnya Raja Yosafat datang kepada Tuhan Allah. Dosa apa saja yang negaranya lakukan? Yang pertama tadi adalah menyembah berhala. Setelah itu Raja Yosafat mengajak seluruh penduduk negara Yehuda untuk berpuasa dan berdoa. Raja Yosafat juga lakukan itu adik-adik. Dia juga berpuasa dan berdoa kepada Tuhan. Itu langkah yang kedua ketika ia menghadapi kesulitan, ketika Raja Yosafat mendengar berita bahwa ada 3 negara yang akan menyerang negara Yehuda yang dia pimpin. Ketika Raja Yosafat berpuasa dan bersama dengan penduduknya atau rakyatnya, mereka sabar menunggu jawaban doa dari Tuhan. Itu yang dia lakukan, ya, sabar menunggu jawaban doa. Ketika mereka berdoa bersama, tiba-tiba Roh Allah turun ke atas seorang laki-laki yang berdiri di tengah-tengah orang banyak adik-adik, di tengah-tengah rakyat Raja Yosafat itu. Dan dia berseru kepada semua orang, katanya, dengarkanlah, Tuhan mempunyai pesan bagi kalian. Apa pesan dari Tuhan adik-adik? Pesan Tuhan ada di 2 Tawarik 20 ayat 15. Kata Tuhan, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Tuhan. Nah, itu pesan dari Tuhan Allah adik-adik untuk Raja Yosafat dan rakyatnya. Jadi yang dilakukan Raja Yosafat dan rakyatnya adalah untuk tidak takut menghadapi laskar-laskar dari 3 negara yang akan menyerang bangsa Yehuda ini. Setelah itu, keesokan harinya, tentara-tentara dari bangsa Yehuda ini bersiap-siap untuk menghadapi musuh. Meskipun mereka kalah dalam
jumlahnya, karena tentara Yehuda itu jumlahnya cuma sedikit dibanding 3 negara yang akan menyerang mereka, adik-adik. Tetapi Tuhan menyertai mereka. Ya, Tuhan sudah berpesan kepada mereka bahwa mereka tidak usah takut karena yang berperang adalah Allah, adik-adik. Kemudian Yosafat berbicara kepada mereka, percayalah kepada Tuhan dan Dia akan menolong kita hingga berhasil. Raja Yosafat berkata seperti itu kepada rakyat dan tentaranya, adik-adik. Nah, ketika itu Yosafat melakukan sesuatu hal yang sangat aneh, adik-adik. Sebagai seorang raja yang akan berangkat berperang, apa yang dilakukannya? Ayo, siapa tahu? Iya, dia memilih sekelompok orang untuk berdiri di depan barisan tentara-tentara Yehuda, adik-adik. Barisan sekelompok orang ini disuruh oleh Raja Yosafat untuk menyanyikan pujian ucapan syukur, adik-adik. Di sana ada dikatakan pada ayat yang ke-21b, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ini yang dilakukan Raja Yosafat ketika di dalam peperangan yang akan dia hadapi. Dia memuji Tuhan dalam kesesakan ini, adik-adik. Ketika sekelompok orang yang ditunjuk oleh Raja Yosafat ini memuji Tuhan dengan kesungguhan hati mereka, mereka terus memuji Tuhan. Nah, ketika itu Tuhan bekerja, adik-adik. Tuhan membuat 3 negara yang akan menyerang bangsa Yehuda ini, ya, mereka dibuat saling menyerang satu dengan yang lain. Jadi ketika mereka saling menyerang, habislah mereka, adik-adik, meskipun mereka dalam jumlah banyak. Jadi mereka berperang melawan diri mereka, kawan mereka sendiri di pegunungan Sir itu. Dan di sana ketika prajurit tentara bangsa Yehuda datang di pegunungan itu, ternyata laskar-laskar atau tentara-tentara dari 3 negara yang menyerang bangsa Yehuda itu sudah mati semua, adik-adik. Akhirnya apa yang dilakukan oleh bangsa Yehuda? Mereka menemukan mayat-mayat prajurit-prajurit itu sudah mati semua, adik-adik. Rakyat Yehuda itu menemukan banyak uang dan permata. Prajurit Yehuda akhirnya turun ke medan perang itu dan mulai mengumpulkan semua barang itu selama 3 hari, adik-adik. Lama ya, berarti 3 hari 3 malam mereka mengumpulkan harta benda yang ada di para prajurit 3 negara yang menyerang bangsa Yehuda ini. Nah, kita perhatikan jawaban doa Tuhan. Ya, Tuhan tidak akan meninggalkan bangsa Yehuda. Adik-adik, ketika bangsa Yehuda memuji Tuhan, Tuhan bertindak. Dan Tuhan menggenapi jawaban dan pesan Tuhan kepada bangsa Yehuda. Nah, setelah rakyat Yehuda ini mengambil semua harta benda, pada hari yang keempat para prajurit akhirnya berkumpul di lembah Beraka namanya, ya. Kata Beraka ini berarti berkat. Nah, di lembah itu dinamakan berkat karena orang banyak selalu berhenti di sana untuk memuji Tuhan, adik-adik. Raja Yosafat memimpin tentaranya kembali ke Yerusalem. Mereka mengumpulkan alat-alat musik mereka dan pergi ke bait suci untuk mengucap syukur oleh karena penyertaan Allah di dalam medan perang ini, adik-adik. Jadi yang mereka lakukan rakyat dan Raja Yosafat ketika mereka menang atas musuh mereka,
mereka bersyukur kepada Allah di bait suci karena mereka diberi kemenangan oleh Tuhan. Adik-adik, ketika kita dalam kesesakan, kita dapat mengambil pelajaran dari Raja Yosafat ini. Dia begitu memelihara imannya, percaya kepada Tuhan Allah. Adik-adik, apa saja yang ia lakukan ketika dia menghadapi dan menerima berita kalau ada 3 negara yang akan menyerang bangsa yang dipimpinnya? Ya, yang pertama dia mengaku dosa kepada Tuhan Allah untuk menyucikan rakyat dan bangsanya. Yang kedua, dia berdoa kepada Tuhan dengan cara berpuasa bersama dengan rakyatnya. Yang ketiga, sabar menunggu jawaban doa dari Tuhan Allah ketika mereka berpuasa dan berdoa. Yang keempat adalah dia melakukan pesan dari Tuhan Allah bahwa mereka tidak usah takut karena Allah akan menyertai dalam setiap peperangan. Yang kelima, Raja Yosafat memuji Tuhan dalam kesesakan, yaitu ketika ia menghadapi peperangan itu sendiri, adik-adik. Nah, yang keenam, Raja Yosafat dan para rakyatnya memperhatikan jawaban doa yang Tuhan janjikan dan digenapi oleh Tuhan sendiri. Setelah mereka menang dalam peperangan, yang ketujuh yang dilakukan adalah bersyukur kepada Allah oleh kemenangan berperang. Dan ucapan syukur ini menunjukkan begitu membuka hati rakyat bangsa Yehuda untuk percaya kepada Tuhan Allah yang baik. Nah, itu cerita hari ini. Kak Ine berikan tugas kepada kalian untuk menggambar di kertas, mungkin digambar bola lampu ya. Jadi kalau gambar bola lampu itu pasti bulat. Di dalam bola lampu itu kalian tuliskan apa saja yang dilakukan Raja Yosafat, mulai dari ketika dia mengaku dosa sampai dia mengucap syukur kepada Tuhan atas kemenangan berperang. Tuliskan di situ, nanti difoto dan dikirim di grup sekolah minggu. Kak Ine tunggu gambar kalian. Kiranya cerita ini boleh mengajar kita untuk terus percaya dan terus berharap kepada Tuhan di tengah kesesakan dunia ini, adik-adik. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh mengajar kami untuk terus percaya dan berharap pada Tuhan melalui doa-doa kami ketika kami menghadapi sebuah masalah, atau kami boleh bersyukur atas berkat-Mu yang boleh kami rasakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya kami tak akan kecewa ketika kami mengikut Engkau Tuhan. Engkau terus menuntun kami dan membentuk kami menjadi alat-alat-Mu, menjadi anak-anak-Mu yang sungguh luar biasa ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami mau serahkan masing-masing kami, sekolah kami, yang kami saat ini bersekolah daring. Kiranya Tuhan terus memberikan tanggung jawab kepada kami untuk bersekolah dengan baik, dan memberikan kesabaran kepada orang tua kami masing-masing yang terus membimbing dan mendampingi kami dalam sekolah kami Tuhan.
Terima kasih ya Bapa. Kami mau serahkan hari kami dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami dan menyertai kami dengan kesehatan dan kekuatan yang luar biasa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tetap jaga kesehatan dan lakukan protokol kesehatan yang baik. Dadah.